Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu jawaban UAS mata kuliah jaringan VoIP. Yang pertama, saya akan menjelaskan gambar, yang mana gambar tersebut menunjukkan model monitoring QoS atau Quality of Service yang terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, monitoring application adalah lapisan teratas yang berfungsi sebagai antarmuka utama untuk pengguna dan administrator. Aplikasi ini memungkinkan konfigurasi, kontrol, dan visualisasi data monitoring. Yang kedua, QoS monitoring. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data terkait kualitas layanan jaringan. Ini mencakup pengukuran parameter seperti latensi, throughput, packet loss, dan jitter. Selanjutnya monitor, yaitu komponen yang bertugas melakukan pengamatan langsung terhadap elemen-elemen jaringan. Ini bisa berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang mengumpulkan data mentah tentang kinerja jaringan. Selanjutnya monitor objects adalah lapisan terbawah yang mewakili berbagai elemen jaringan yang dipantau seperti router, switch, server, atau aplikasi. Model ini menggambarkan alur kerja monitoring QoS dari objek yang dipantau hingga ke aplikasi monitoring. Data dikumpulkan dari objek yang dipantau, diproses melalui monitor dan lapisan QoS monitoring, kemudian disajikan kepada pengguna melalui monitoring application. Struktur berlapis ini memungkinkan pemisahan fungsi yang jelas, mulai dari pengumpulan data mentah hingga analisis dan presentasi, sehingga memudahkan manajemen dan pemeliharaan sistem monitoring QoS. Selanjutnya, soal yang nomor 2 mengenai interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain, melibatkan integrasi dan interoperabilitas berbagai jenis jaringan untuk memungkinkan komunikasi suara dan data yang lancar. Nah, berikut ini adalah penjelasan rincinya. Yang pertama, jaringan VoIP yang memungkinkan transmisi suara melalui jaringan IP atau Internet Protocol. Dalam jaringan VoIP, suara diubah menjadi paket data digital yang dikirim melalui jaringan IP. Selanjutnya, jaringan tradisional. Jaringan telepon tradisional atau Public Switch Telephone Network adalah jaringan telepon yang menggunakan sistem circuit switch untuk menghubungkan panggilan telepon. Kemudian interworking antara VoIP dan PSTN. Memungkinkan panggilan suara dialihkan antara jaringan IP dan jaringan circuit switch. Berikut adalah komponen dan proses utama dalam interworking ini. Yang pertama, gateway adalah perangkat atau perangkat lunak yang menghubungkan jaringan VoIP dengan jaringan PSTN. Yang kedua, protokol signaling untuk menghubungkan dan mengelola panggilan. Protokol signaling digunakan untuk beberapa protokol signaling yang umum digunakan dalam VoIP. Ada 3. Yang pertama, Session Initiation Protocol. Yang kedua, protokol standar ITU-T. Yang ketiga, Media Gateway Control Protocol. Kemudian ada konversi media. Konversi media melibatkan pengubahan format suara dari PSTN menjadi format digital yang dapat ditransmisikan melalui jaringan IP. Kemudian ada interworking dengan jaringan data lain. Selain PSTN, jaringan VoIP juga berinteraksi dengan berbagai jenis jaringan data lain, seperti jaringan lokal atau local area network, jaringan area luas, wide area network, dan jaringan seluler.
keamanan dan QoS. Interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain memerlukan perhatian khusus terhadap keamanan dan QoS. VoIP rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti eavesdropping, denial of service, dan fraud. Oleh karena itu, teknik-teknik keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan firewall VoIP sangat penting. Dan soal yang nomor 3 mengenai incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN. Ya, dari gambar dapat dijelaskan. Yang pertama, incoming call dari PSTN ke VoIP ada 3 langkah. Yang pertama yaitu panggilan masuk dari jaringan telepon melalui PABX. Kemudian PABX mengarahkan panggilan ke VoIP server melalui jaringan IP. Kemudian VoIP server memproses panggilan dan mengarahkannya ke perangkat VoIP yang dituju. Kemudian untuk outgoing call-nya, langkah yang pertama yaitu pengguna VoIP atau telepon IP 101 atau komputer 102 memulai panggilan. Kemudian panggilan diarahkan ke VoIP server melalui jaringan IP. VoIP server memproses panggilan dan mengarahkan ke PABX melalui jaringan IP. PABX meneruskan panggilan ke jaringan telepon atau PSTN untuk mencapai tujuan. Ini ada beberapa keterangan tambahan yang mana panah merah menunjukkan aliran outgoing call. Panah merah ini, nah yang ini panggilan outgoing atau panggilan keluar. Kemudian panah hijau menunjukkan aliran incoming call. Nah, yang panah hijau ini menunjukkan panggilan masuk ya. Kemudian jaringan IP berfungsi sebagai penghubung antara sistem VoIP dan PSTN. VoIP server berperan penting dalam mengelola dan mengkonversi sinyal antara protokol VoIP dan sinyal telepon tradisional. Baik, itu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.